Oke, minggu lalu kan kita sudah masuk materi ini ya, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Ini kemarin sudah masuk ini materinya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan materi kita, di mana saya minta kalian buat ide ya, ide sketsa betul ya. Harusnya kan ini diminta untuk pada pemataman materi, dan ternyata kita ada webinar, jadi ini terskrip. Nah, otomatis ini tugasnya akan saya berikan pada hari Senin ya. Membuat sketsanya kemarin sudah saya infokan, jadi sketsanya nanti pengumpulannya hari Senin, sudah boleh diangsur-angsur. Oke, sampai di situ minggu lalu. Nah, kita pada hari ini masuk pada materi baru, yaitu sumber daya usaha, administrasi ya, dan juga pemasaran usaha. Oke. Nah, jadi pada minggu lalu itu saya sudah mengajak kalian untuk membuat sketsa ya. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelanjutan minggu lalu, yaitu dengan judul materi ya, ada 3 yang saya sampaikan pada hari ini, itu sumber daya yang dibutuhkan dalam wirausaha, kemudian administrasi dalam sebuah wirausaha, serta pemasaran hasil produk usaha kita nantinya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran usaha kerajinan. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah, tuh kalian bisa lihat ya, setelah kegiatan pembelajaran kedua ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan sumber daya usaha kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda, kemudian mengidentifikasi sumber daya usaha kerajinan inspirasi lokal sekitar tempat tinggal kita. Karena kita berada di Riau, berarti budaya yang kita angkat itu adalah budaya Riau. Kemudian mengidentifikasi administrasi yang harus dipersiapkan dalam sebuah usaha kerajinan, serta menentukan strategi pemasaran yang cocok untuk kegiatan usaha kerajinan. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sumber daya usaha ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa wirausaha atau yang dikenal dengan istilah entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru ya, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, kemudian memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Itu untuk wirausahawan. Nah, jangan salah ya, kalaupun kalian seorang blogger ya, itu juga dapat dikategorikan sebagai wirausahaan. Nah, apabila seorang wirausahawan itu sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisa ataupun analisis peluang usaha, ya, wirausahawan dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya ya, atau yang dikenal dengan istilah sumber daya 6M ya. Berikut penjelasannya ya. Di mana M yang pertama adalah manusia ya. Jadi dalam pendekatan ekonomi ya, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Di mana kita tahu faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keterampilan atau kewirausahaan. Nah, manusia ini adalah salah satunya ya. Jadi pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lain itu dianggap tidak tepat ya. Baik dilihat dari konsepsi ataupun filsafat maupun moral ya. Karena manusia ini merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Oke, untuk M yang kedua adalah money ya.
Money atau uang itu merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Ya. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan itu dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting juga untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Oke. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan, misalnya untuk membiayai gaji tenaga kerja, ya, atau alat-alat yang dibutuhkan yang harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Itu semua dapat diukur atau dinilai dengan uang. M yang ketiga adalah material, ya, atau fisik. Nah, perusahaan itu pada umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, ya, tetapi membeli dari pihak lain. Nah, untuk itu seorang manajer perusahaan itu harus berusaha memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah, dengan cara misalnya pengangkutan yang murah, sehingga membuat proses pengelolaan menjadi seefisien mungkin. Oke. Untuk M yang keempat adalah mesin, ya, atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting juga dalam sebuah proses produksi. Ya, setelah revolusi industri itu banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Nah, banyak mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangatlah tinggi. Ya, jadi misalnya untuk manusia itu hanya bisa memproduksi 10 unit misalnya, tetapi dengan menggunakan mesin, jadi produksinya itu bisa menjadi beberapa kali lipat. Oke, itu perbedaan dengan menggunakan mesin ataupun teknologi. Untuk M yang kelima adalah metode atau cara, ya. Metode ini sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja itu berjalan dengan efektif dan efisien, ya. Jadi metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, itu tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama, ya. Tergantung situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk sumber daya 6M yang terakhir adalah market ataupun pasar. Nah, jadi jika barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi pasti akan berhenti. Ya, jadi oleh karena itu penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produk itu merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Ya, agar pasar dapat dikuasai, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kualitas barang itu harus sesuai dengan selera konsumen. Jadi kita harus bisa melihat apa sih yang dibutuhkan konsumen. Kemudian harganya juga terjangkau oleh daya beli konsumen. Oke, Darren. Nah, berikutnya adalah administrasi, ya. Usaha kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Nah, seberapa pentingkah administrasi bagi sebuah usaha? Ya, jadi pada umumnya perusahaan itu mempunyai masalah dalam melakukan pencatatan terhadap kegiatan usahanya. Ya, kenapa? Ya, karena setiap perusahaan itu tidak membiasakan bahwa hal-hal kecil sekalipun dalam kegiatan usaha wajib diadministrasikan atau wajib dicatat dengan benar, dengan rapi, dan dapat memberi informasi. Oke, banyak juga perusahaan yang mengabaikan pencatatan kegiatan operasional yang dilakukan. Ya, padahal banyak dampak yang terjadi jika hal itu tidak dilakukan. Ya, salah satunya adalah perusahaan tidak mencatat penjualan yang terjadi pada laporan penjualan misalnya. Lalu apa dampaknya? Nah, jelas saja dampaknya adalah sebuah perusahaan tidak dapat mengetahui penjualan yang terjadi secara benar. Nah, biasanya perusahaan hanya mementingkan penjualan yang terjadi, tetapi mengabaikan pencatatannya. Nah, padahal bagaimana perusahaan tersebut dapat mengetahui laba, ya, ataupun rugi, sekalipun jika tidak mencatat dengan baik. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan administrasi, lalu apa keuntungannya, dan mengapa harus dilakukan? Oke. Secara teori, ya, administrasi itu merupakan kegiatan atau usaha
untuk membantu melayani, ya, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, ya. Administrasi juga merupakan kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, itu administrasi secara teorinya, ya. Nah, dalam implementasinya bagaimana? Itu secara teori. Nah, kalau dalam implementasinya, ya, administrasi semakin berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi, ya. Secara umum dapat dikatakan bahwa administrasi dapat terlaksana jika banyak orang yang berkepentingan, ya, yang melakukan administrasi itu sendiri. Artinya, ya, hal ini diperlukan untuk mengatur pelaksanaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Kuncinya adalah, ya, suatu administrasi itu dapat dijalankan dengan baik jika semua orang yang terkait di dalamnya melakukan kerjasama sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, ya, dan cara-cara yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Artinya misalnya dalam sebuah kepanitiaan kamu diberikan wewenang, diberikan jabatan, diberikan koordinator, jadi lakukanlah administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing sehingga administrasinya itu berjalan dengan baik. Oke, itu dia. Oke, nah kemudian dalam masa usaha yang modern ini, ya, dalam usaha sekarang modern ini, ya, prinsip administrasi juga sangat membantu sekali untuk pengembangan perusahaan, ya, guna menggerakkan proses kegiatan usahanya. Nah, sebagai wirausaha itu harus memahami sistem administrasi dari organisasinya. Nah, jika seorang wirausaha itu sudah memahami sistem administrasi, pasti usahanya itu dapat berkembang dengan baik. Nah, lalu apa prinsip yang harus ada dalam administrasi? Ya, berikut adalah ciri-ciri administrasi. Oke, yang pertama itu adanya sekelompok orang yang melakukan kegiatan dalam perusahaan yang saling terikat. Kemudian yang kedua, adanya tujuan yang diharapkan akan tercapai oleh perusahaan, lalu adanya saling kerjasama untuk menjalankan suatu kegiatan dalam perusahaan, dan yang keempat adalah adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, lantas apa tujuan dari administrasi itu sendiri? Nah, tujuan dari administrasi kalian bisa lihat pada slide di layar device kalian, ya. Jadi untuk tujuan dari administrasi itu sendiri, yang pertama untuk mengembangkan usaha yang berjalan karena dapat menjadi penggerak kegiatan dalam perusahaan. Oke. Sedangkan yang kedua dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mendapat pengukuran kinerjanya, ya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha yang dilakukan. Keempat itu agar pemilik perusahaan dapat menunjukkan bukti-bukti kegiatan usaha yang dilakukan perusahaannya. Yang berikutnya, sebagai pertimbangan pemilik perusahaan untuk dapat mengambil keputusan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah sebagai monitoring perusahaan dalam mengontrol usaha yang dilakukan dalam perusahaan, ya. Contoh lain adalah selain pencatatan kegiatan operasional yang dilakukan, ya, ada pentingnya juga perusahaan itu melakukan pencatatan keuangan. Nah, biasanya kan orang kenalnya pencatatan keuangan. Kenapa, ya? Kenapa? Karena pencatatan keuangan juga harus dicatat dengan baik. Oke. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang tidak kalah penting juga ada administrasi keuangan. Nah,
Untuk administrasi keuangan itu memiliki tujuan sebagai berikut ya, itu yang pertama untuk mengetahui kondisi usaha itu dalam keadaan untung atau rugi, itu kan bisa diketahui dari administrasi keuangan dan dapat menjadi tolak ukur ya atau pembanding dengan periode-periode yang ke depan atau periode-periode selanjutnya ya. Kemudian menjadi warga negara yang baik ya dengan melaporkan hasil pajak, maka usaha berdasarkan dengan kegiatan perusahaan itu dilakukan berdasarkan neraca atau laporan laba rugi. Jadi kalau kamu misalnya membuat sebuah usaha, otomatis kamu mengurus surat-surat izin usahanya. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kewajiban kamu adalah melaporkan pajak. Ya. Tentu pajak itu berdasarkan dari laporan laba rugi atau administrasi keuangan. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjadikan laporan keuangan ini sebagai dasar penentuan untuk kelayakan usaha yang dilakukan ya, dan dapat dilihat usaha yang dilakukan itu adalah sehat atau tidak. Nah, kalau perusahaannya tidak sehat tentu harus diobati. Nah, itulah sebagai salah satu administrasi keuangan ini bisa dijadikan sebagai alat menganalisis di mana sih tidak sehatnya, penyakitnya di mana, seperti itu. Dan tujuan yang keempat adalah dengan adanya pencatatan keuangan itu sebagai dasar pengambilan keputusan dengan melihat perkembangan keuangan dari waktu ke waktu ya, misalnya itu dapat digunakan untuk pengambilan investasi misalnya ya. Oke, jadi kita misalnya sudah mendapatkan keuntungan, kita mau lihat apakah keuntungan itu mau ditambah investasinya atau tambahkan modalnya atau seperti apa, itu tentu dari administrasi keuangan. Jadi pentingnya pencatatan dalam suatu dunia usaha itu sebaiknya juga harus didukung oleh pengetahuan dari pemilik perusahaan. Nah, mungkin kamu bercita-cita ingin menjadi seorang wirausaha, otomatis kamu harus punya pengetahuan tentang administrasi yang dibutuhkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, seberapa penting administrasi bagi usaha Anda? Jawabannya adalah sangat penting ya, karena administrasi juga merupakan penggerak yang bisa dikatakan sebagai fungsi dari perusahaan untuk pengambilan keputusan. Oke, dan juga mengevaluasi kegiatan usaha yang dilakukan, ya, bahkan dapat sampai mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan yang sedang kita jalankan. Dan sekali lagi ditekankan bahwa administrasi itu dapat berjalan baik jika adanya hubungan saling kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, ya, dan yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Makanya kalian itu ya diusahakan bisa bekerja sama dengan baik, karena tanpa kerjasama yang baik maka administrasi sebuah perusahaan itu bisa kacau juga. Oke, salah satu mungkin saya tidak masukkan di slide ini ya, salah satu contoh untuk administrasi sebuah usaha yang pertama-tama yang perlu lakukan dalam memulai sebuah usaha misalnya adalah surat izin usaha ya. Itu adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang, misalnya pemerintah ya, atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. Nah, adapun maksud dikeluarkannya izin usaha ini oleh pemerintah itu adalah untuk memberikan pembinaan, lalu bisa mengarahkan serta mengawasi ya kegiatan usaha agar terjaga ketertiban dalam usaha serta terciptanya pemerataan kesempatan berusaha, misalnya seperti itu. Nah, jadi contoh lain dalam administrasi sebuah wirausaha itu misalnya ada izin prinsip atau izin penggunaan tanah, lalu ada izin mendirikan bangunan atau IMB, kemudian ada izin gangguan atau surat izin tempat usaha ya, di mana kita harus mendapatkan persetujuan dari lingkungan setempat, misalnya dari ketua RT, dari RW atau masyarakat setempat. Jadi dalam membuat sebuah usaha itu ada hal-hal yang harus kamu jalankan prosedurnya. Lalu surat izin usaha perdagangan atau SIUP ya, serta wajib daftar perusahaan ya kalau kamu ingin membuat sebuah perusahaan. Oke, itu dia administrasi dalam usaha kerajinan ya. Untuk itu kita sesuaikan dengan tema kita, yaitu kerajinan yang terinspirasi dari budaya dan benda. Oke, berikutnya adalah pemasaran produk kerajinan. Nah, jadi
Kalau kita sudah merencanakan ide, produk, sketsa, dan produknya sudah jadi, maka itu semua tujuan akhirnya adalah kita sampai pada titik itu pemasaran. Dan administrasi keuangan tadi itu tidak akan terjadi tanpa kita melakukan pemasaran ini. Oke, nah untuk pemasaran produk kerajinan ya, apa sih itu pemasaran ya? Jadi pemasaran itu adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, ya, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang ataupun jasa. Itu adalah pemasaran. Atau suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk ya yang dipasarkan itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar. Ya. Dan untuk pemasaran ini ya ada beberapa aspek yang bisa membantu suksesnya proses berwirausaha, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau rencana pemasaran atau marketing plan. Nah, sebelum menyusun marketing plan ya, maka wirausaha itu harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi yang telah dikumpulkan ya. Jadi maka seorang wirausahawan itu baru bisa menulis marketing plan-nya. Nah, untuk menyusun marketing plan maka diperlukan 3 pertanyaan berikut ya. Yang pertama itu misalnya dari mana kita akan berangkat ya. Jadi untuk itu harus diperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan dari kendala yang dihadapi, misalnya seperti itu. Kemudian kemana arah yang dituju ya. Di sini perlu ditetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang ya, sasaran pasarnya siapa. Nah, lalu bagaimana cara mencapai sasaran itu? Disinilah perlu ditetapkan strategi pemasaran. Nah, mungkin juga perlu dilakukan penelitian pemasaran ya. Oke, kemudian untuk kegiatan ini perlu dilakukan anggaran belanja ya atau dipersiapkan dananya. Oke, yang kedua adalah menyusun marketing plan ya. Jadi untuk menyusun marketing plan ya, format marketing plan itu tentu tidak sama untuk semua perusahaan, jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, karena kegiatan perusahaan itu juga berbeda-beda kan. Akan tetapi yang penting adalah strateginya. Nah, marketing plan itu memuat hal-hal sebagai berikut ya. Misalnya ada analisis SWOT atau analisis SWOT ya, lalu tujuan pemasaran, strateginya, lalu kapan dilaksanakan, action plan-nya harus ada. Ya, dan anggarannya dan juga bagaimana sistem kontrolnya itu harus disusun dalam marketing plan. Oke. Sedangkan untuk analisis SWOT ya, jadi apa itu analisis SWOT? Itu adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan ya atau strength. S itu adalah strength. Kemudian W itu adalah weakness atau kelemahan. O itu opportunities atau peluang, dan T itu adalah ancaman atau threats. Nah, dalam sebuah spekulasi bisnis ya, yang dimana aplikasinya adalah sebagai kekuatan mampu mengambil keuntungan ya. Jadi kalau kita punya kekuatan itu mampu untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan ya yang mencegah keuntungan. Oke, jadi kita harus berpikir bagaimana mengatasinya. Kemudian bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman. Ya, kamu misalnya ancaman itu adalah punya pesaing untuk produk-produk sejenis ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata. Jadi kelemahan itu kalau tidak disiasati, maka ancaman itu akan menjadi nyata. Oke. Kemudian kita harus menguatkan kekuatan kita agar ancaman itu bisa diminimalisir. Oke, dan yang keempat adalah wirausaha itu harus melaksanakan konsep pemasaran. Nah, ini jadi setiap kalau kamu lihat bisnis-bisnis yang berkembang sekarang itu semuanya memakai konsep. Nah, jadi ada beberapa 5 di sini saya akan jelaskan ada beberapa konsep ya. Yang berkembang ya, itu yang pertama ada konsep produksi ya, jadi dilihat dari
uh, konsumen itu ingin produk yang harga murah, kita tahunya ya, dan mudah didapat di mana-mana. Itu untuk konsep produksi. Jadi konsep produksi itu bertitik tolak dari anggapan bahwa konsumen ingin produk yang harga murah dan mudah didapat di mana-mana. Itu kalau konsep produksi. Sedangkan untuk konsep produk ya, kalau untuk konsep produk itu ya, jadi pada saat barang masih langka di pasar, maka produsen memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja. Nah, jadi diambil, kita tahu bahwa kita punya produk itu langka, jadi kita fokus pada produksi. Kalau langka kan kita yang bisa menguasai pasar, itu dia. Kemudian ada konsep penjualan atau selling concept. Nah, untuk di sini produsen membuat barang, kemudian harus menjual barang itu ya dengan berbagai teknik promosi. Nah, jadi di sini yang lebih ditonjolkan adalah konsep penjualan ini adalah hal penting di sini adalah kegiatan promosi secara maksimal ya, karena kan biasanya kita suka-suka yang namanya promo. Nah, jadi paham dari konsep ini adalah ya konsumen pasti akan mau membeli barang bila mereka dirangsang untuk membeli ya. Jadi promosi besar-besaran itu adalah merupakan ciri khas ya, dari selling konsep ini. Lalu ada konsep pasar atau marketing konsep ya. Jadi konsep pasar ini di sini produsen tidak sekedar membuat barang, tetapi ya dia juga hanya fokus membuat barang dan promosi, akan tetapi produsen memusatkan perhatian kepada konsumen ya, di mana produsen memperhatikan atau melihat needs dan wants atau keinginan dari konsumen ya. Oke, itu konsep pasar ya. Dalam hal ini produsen tidak lagi melihat cermin, tapi dia melihat jendela, itulah istilahnya ya. Jadi tidak hanya melihat dari dalam sisi usaha, tetapi dari luar. Nah, dengan melihat keluar itu memperhatikan orang yang berada di luar, bagaimana gerak-gerik, pelaku, kebiasaan-kebiasaan, apa sih masalah-masalah yang terjadi. Nah, jadi kalau kalian lihat bisnis-bisnis startup itu bermula dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, itu konsep pasar. Jadi kita melihat masalah yang dihadapi masyarakat sehingga kita bisa hadir sebagai solusi yang bisa mengatasi masalah yang berkembang di masyarakat. Nah, ini adalah salah satu konsep pemasaran yang berkembang. Kemudian adalah yang terakhir adalah konsep pemasaran berwawasan sosial atau social concept. Ya, jadi tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial kemanusiaan. Nah, karena banyaknya kritik dan sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat, ya, melalui lembaga-lembaga konsumen misalnya ya, maka perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab moral ya untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Nah, tanggung jawab sosial ini dalam arti luas itu harus menghasilkan barang yang baik dan tidak merusak kesehatan masyarakat. Nah, jikalau kamu ingin membuat sebuah usaha, ya kita tidak hanya melihat kita mampu memuaskan misalnya kebutuhan konsumen, tetapi kita harus lihat juga dampak-dampaknya, dampak lingkungan misalnya. Jangan menciptakan produk, tapi kesehatan masyarakat itu rusak. Ini biasanya contohnya yang lagi di daerah Sumatera Utara itu ada pabrik kertas. Nah, pabrik kertas itu sering didemo karena apa? Karena bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan di daerah setempat. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat sebuah usaha itu benar-benar harus diperhatikan. Misalnya, apakah ada polusi, lalu apakah ada kebisingan, mesin pabrik misalnya kan. Lalu intinya adalah harus ada menciptakan suasana kehidupan yang baik dan kita juga mampu memproduksi barang. Nah, artinya konsep marketing yang berwawasan moral sosial ini adalah konsep yang berusaha memenuhi kebutuhan, keinginan serta minat konsumen ya, sehingga juga dapat memenuhi kepuasan konsumen secara efisien dan efektif, sehingga dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Jadi jangan hanya produksi, tetapi kita tidak melihat lingkungan kita ya. Oke, yang ke toilet. Oke. Tuh, nah sampai di situ materi 3.2 atau pembelajaran kita pada KD2 atau bab 2.
Oke, jika kalian ada yang ingin bertanya, ya, saya persilahkan.